Assalamualaikum. Hai Rek, ketemu lagi bareng aku Desi di Black Diary. Di video kali ini aku akan membawakan satu cerita kiriman dari Ika. Hai Ika, terima kasih ya udah ngizinin aku buat bawain cerita kamu di YouTube Black Diary. Ngomong-ngomong, kalian pernah dengar cerita nggak soal santet, bohol, atau guna-guna? Lah katanya nih ya, 3 hal itu bisa membuat seseorang kehilangan nyawanya dalam hitungan menit. Terus kalau 3 hal itu dikirim atas dasar dendam, katanya juga nih, sakitnya yang bakal dirasakan itu nggak main-main. Bener nggak sih? Kalau kalian pernah dengar cerita tentang 3 hal itu, boleh yuk kita sharing di kolom komentar. Sama halnya seperti sebuah kejadian yang terjadi di momen pernikahannya Ika bersama sang suami. Ketika suaminya Ika ini selesai mengucapkan ijab qabul, tiba-tiba tubuhnya ini gemetar. Terus tak berselang lama, di mulutnya ini keluar busa. Dan dalam hitungan beberapa menit kemudian, suaminya Ika dinyatakan meninggal dunia. Jelas meninggalnya suaminya Ika ini bisa dikatakan tidak wajar. Entah apakah ini ada hubungannya dengan santet atau guna-guna atau bohol. Kalian saja yang nantinya berpendapat di kolom komentar ketika kalian sudah selesai mendengarkan cerita yang dibagikan sama Ika. Karena kita sudah sama-sama penasaran, jadi nggak usah berlama-lama di intro. Mari kita langsung masuk saja ke ceritanya. Sebelum kita membahas tentang kejadian apa sih yang terjadi di momen pernikahannya Ika bersama sang suami, mungkin aku akan mengajak kalian untuk flashback sebentar nih di momen awal-awal perkenalan Ika dengan suaminya, di mana perkenalan mereka itu terjalin di tahun 2016, di mana pada waktu itu si Ika ini masih duduk di bangku kelas 3 SMA. Pada suatu hari, Ika sendiri juga kaget tiba-tiba ada seorang laki-laki yang meminta pertemanan sama dia melalui jaringan sosial media yang bernama Facebook. Seperti biasa kalau ada yang add Facebooknya Ika, ya Ika terima tanpa dia pilih-pilih. Hitung-hitung kayak nambah temen lah di dunia sosial media. Dia langsung terima permintaan pertemanannya si laki-laki ini. Sebut saja laki-laki itu bernama Mas Yudi. Setelah Ika menerima permintaan pertemanannya dia, si laki-laki ini atau si Mas Yudi itu langsung ngechat Ika di Messenger. Posisinya pada waktu itu si Ika ini masih sekolah, ya kan? Dia ada di sekolahan, dia lagi jam istirahat. Terus dia buka handphone, ternyata ada yang ngechat dia. Dimana ya awal-awal ngajak kenalan. Nggak taunya pas waktu si Mas Yudi ini ngelihat pertemanannya Ika, itu ada satu teman kerjanya. Sebut saja namanya Mas Heru. Lah Mas Heru ini pas waktu Ika ditanyakan sama Mas Yudi, kamu kenal nih sama Mas Heru? Ya Ika jawab, kalau Mas Heru itu adalah kakak pertamanya. Nah dari situlah obrolan mereka makin lama makin intens. Apalagi si Ika ini itu adalah adik dari salah satu rekan kerjanya. Tapi di situ awal-awal si Ika ini belum ada perasaan sama sekali sama Mas Yudi. Cuman Mas Yudi ini makin hari itu ngechat dia, ngasih perhatian lebih ke dia. Sedangkan Ika yang nggak pernah pacaran, jarang deket sama cowok, tiba-tiba dikasih perhatian sebanyak itu dari Mas Yudi. Ya sedikit banyaknya Ika ini mulai baper. Tapi Ika berusaha membatasi perasaannya. Soalnya Ika tahu kalau pada waktu itu pas dia ngecek di profil Facebooknya Mas Yudi itu statusnya masih menjalin hubungan dengan seorang perempuan. Sebut saja namanya Mbak Ani. Karena Ika tahu Mas Yudi masih pacaran nih sama Mbak Ani, ya Ika berusaha untuk menyikapinya biasa aja. Sekalipun dia nggak bisa bohong kalau Mas Yudi ini emang seperhatian itu sama dia. Akhirnya Ika memberanikan diri untuk tanya, soalnya kok makin lama makin nyaman nih dia chattingan sama Mas Yudi. Itu sudah
terjalin beberapa hari kemudian setelah mereka awal kenalan. Mas Yudi masih selalu memberikan perhatian ke Ika. Makanya kan Ika memutuskan untuk tanya soal siapa sih Mbak Ani ini. Dia tanya dong ke Mas Yudi, Mas, jangan terlalu perhatian lah, nanti takut pacarmu marah. Mas Yudi ini itu akhirnya ceritalah ke Ika kalau dia ini memang masih menjalin hubungan dengan seorang perempuan yang bernama Ani. Cuman Ani ini lagi ada di desa, dan hubungan mereka itu sudah terjalin bukan setahun 2 tahun, melainkan hampir 6 tahun. Saking cintanya nih ya Mas Yudi sama Mbak Ani, Mas Yudi itu sampai rela merantau ke kota, kerja di pabrik yang sama dengan tempat kerjanya masnya Ika itu ya semuanya demi Mbak Ani, demi mencukupi semua kebutuhannya Mbak Ani, semua yang diminta sama Mbak Ani, biar Mbak Ani itu nggak perlu susah-susah kerja, cukup duduk manis di rumah dan terima uang pemberian dari Mas Yudi. Karena sosok Mbak Ani inilah yang menjadi motivasi terbesar di kehidupannya Mas Yudi untuk memperbaiki perekonomiannya. Makanya ketika dia sudah sukses, dia itu berat banget ngelepas Mbak Ani. Sekalipun Mas Yudi itu cerita ke Ika kalau dalam beberapa momen kemarin hubungan mereka tuh sempat hampir hancur. Soalnya Mbak Ani ini kedapatan selingkuh sama laki-laki lain. Lah laki-laki lain itu nggak lain nggak bukan adalah ya teman kerjanya Mas Yudi, Mas Heru, masnya Ika itu juga kenal sama laki-laki itu. Kenal juga sama Mas Yudi. Mas Yudi itu kaget banget, Mbak Ani ini kok bisa kenal sama temennya itu. Nggak taunya ya temennya ini itu nge-add Mbak Ani di Facebook. Dari situlah perselingkuhan mereka terbentuk. Bukannya minta maaf karena ketahuan selingkuh, Mbak Ani ini malah marah-marah ke Mas Yudi. Yang berakhir Mas Yudi lah yang mengalah minta maaf dan mengakui bahwa yang salah dia, padahal yang salah sebenarnya dalam Mbak Ani. Tapi di situ Mas Yudi malah bilang ya mungkin dia jadi pasangan masih belum benar buat Mbak Ani, makanya Mbak Ani bisa selingkuh. Karena hubungan mereka sudah lama sekali, mereka akhirnya berusaha memperbaiki hubungan satu sama lain. Cuman ya Mas Yudi ini masih memerlukan beberapa waktu untuk berdamai dari kejadian kemarin. Sekalipun hubungan mereka nggak jadi putus, tapi ya kalau ngelihat Mbak Ani tuh rasanya masih sakit. Masih Mbak Ani ini udah putus sama selingkuhannya. Makanya dari itulah Mas Yudi ini cobalah untuk melupakan apa yang terjadi. Nggak taunya di saran pertemanan itu ada Facebooknya Ika, ada akunnya Ika, dia add. Nggak taunya Ika ini adalah adik dari salah satu rekan kerjanya, yaitu Mas Heru. Membaca chatnya Mas Yudi yang seperti itu, Ika malah merasa bahwa kok aku kayak apa ya, kayak sebatas pelampiasan gitu loh. Ketika dia lagi begini sama pacarnya, terus datang di kehidupan aku ngasih perhatian sebegitu besarnya, tujuannya untuk apa? Apakah emang benar-benar dia hanya sebatas pelampiasannya Mas Yudi? Ika awalnya sempat overthinking banget kalau ngebahas soal Mas Yudi di awal-awal perkenalan mereka. Sampai mereka ya tetap berkomunikasi, cuman makin lama tuh nggak intens. Apalagi Ika ini juga mulai mendekati masa-masa ujian sekolah, ujian kelulusan. Nah di situ juga Mas Yudi ini jadi jarang online, jarang bikin status di Facebook. Ika mikirnya oh ya mungkin dia udah benar-benar ini nih, benar-benar baikan lagi nih sama Mbak Ani, makanya dia udah jarang online di Facebook. Apalagi kan katanya mereka mau nikah, ya mungkin mereka lagi fokus kali ngurus pernikahan mereka. Dan dari situ juga si Ika ini udah mulai nggak berharap lagi sama Mas Yudi, dan dia lebih fokus untuk ini menghadapi ujian kelulusan SMA. Mereka akhirnya nggak komunikasi tuh hampir 1,5 tahun lamanya. Sampai Ika lulus dari bangku SMA pun mereka tuh udah nggak komunikasi sama sekali. Ada momen-momen dimana Ika itu kangen sama Mas Yudi, tapi ya dia juga nggak bisa menampik
kalau Mas Yudi ini kemungkinan udah nikah sama Mbak Ani. Makanya sampai awet banget tuh, nggak online Facebook. Ya udahlah, pelan-pelan dia mulai lupain sosok Mas Yudi. Dia mulai mulai menikmati kehidupan barunya, dimana setelah dia lulus dari bangku SMA ini dia langsung kerja. Hingga di tahun 2018, dimana saat itu Ika udah benar-benar lupa sama sosok Mas Yudi. Ika itu tiba-tiba mendapatkan notifikasi di handphonenya, dimana kalau itu ada Mas Yudi lagi ngechat dia. Kaget dong di situ Ika, ya kan? Ika tuh awalnya kayak nggak percaya, ini beneran Mas Yudi nggak sih? Tapi pas waktu dia lihat, ya ini akun Facebooknya Mas Yudi. Tapi ngapain lagi dia muncul? Karena waktu itu dia masih sibuk dengan pekerjaannya, dia selesaikan dulu sampai jam istirahat tiba. Pas waktu dia mau makan siang, dia baru teringat tuh sama chatnya Mas Yudi. Dia buka lah handphonenya dan dia masuk ke Messenger, ternyata benar yang ngechat tuh Mas Yudi. Itu Mas Yudi sendiri tanya gitu, kabarnya Ika gimana, Ika sekarang kerja di mana. Dia tanya ke Mas Heru tuh, katanya Ika kerja di sebuah toko swalayan. Barulah di situ mereka ngobrol kembali. Tapi kali ini memang Ika seneng ya di chat lagi sama Mas Yudi, cuman ya dia berusaha untuk jaga batasan agar tidak baper lagi nih sama Mas Yudi yang pinter banget ngambil hatinya. Ya udah, dia balas chatnya Mas Yudi. Mas Yudi tanya apa, dia balas. Sampai Ika itu kan penasaran ya sama hubungannya Mas Yudi dan Mbak Ani. Dia mulailah membuka obrolan soal hubungannya Mas Yudi itu. Mas, gimana nih kok nikahan gak undang-undang aku? Mas Yudi di situ ngebalas gini, siapa yang nikah? Ya Mas lah, kita lo udah gak komunikasi 1,5 tahun Mas. Terus tiba-tiba Mas muncul, ya pasti Mas udah nikah dong sama Mbak Ani, hubungan kalian kan udah membaik. Mas Yudi tiba-tiba ngebales dengan kalimat seperti ini, aku udah putus sama Ika sejak pertengahan tahun 2017. Ngebaca itu Ika Ani ya tadi ya, putus sama Ani ya, sorry ya. Terus Ika ini kan lagi makan, sampai kesedak gara-gara ngebaca chatnya Mas Yudi. Hah, yang benar Mas? Ditanya gitu dong sama Ika. Bener Ika, aku sama Ani tuh udah putus, kita gak jadi nikah karena Ani itu masih kedapatan selingkuh, kali ini sama cowok yang berbeda. Makin penasaran tuh si Ika dengan kelanjutan hubungannya Mas Yudi sama Mbak Ani. Untuk membuktikan omongannya Mas Yudi ini bener apa enggak, dia masuklah ke profil Facebooknya Mas Yudi. Ternyata bener, Mas Yudi ini statusnya lajang, udah gak lagi berpacaran sama si Mbak Ani. Pas waktu Ika masuklah ke Facebooknya Mbak Ani ini udah Facebooknya udah foto sama cowok lain. Di situ Ika langsung balik lagi ke Mas Yudi. Mas Yudi ceritalah ke Ika, kalau itu tadi Mbak Ani selingkuh lagi sama cowok lain. Tapi kali ini Mas Yudi nggak kenal siapa cowoknya, karena Mas Yudi merasa bahwa Mbak Ani ini sepertinya udah nggak bisa lagi dipertahankan. Akhirnya jalan tengahnya mereka memutuskan untuk pisah. Tapi komunikasi mereka tuh masih terjalin dengan baik. Cuman ya Mas Yudi udah males ngerespon Mbak Ani lagi. Terus kenapa Mas Yudi kok baru online di Facebook? Karena Mas Yudi itu sempet nggak bisa masuk ke Facebooknya. Soalnya Facebooknya itu diganti password sama Mbak Ani. Jadi mereka harus negosiasi dulu. Di situ Mbak Ani malah minta ke Mas Yudi uang 3 juta baru Mbak Ani kasih tahu password baru Facebooknya Mas Yudi, dengan alasan kalau selama ini dia tuh udah dirugikan sama Mas Yudi, terus dia nggak terima diputusin, padahal yang selingkuh itu dia. Makanya dari situlah Mas Yudi harus cari uang dulu. Setelah terkumpul dia pulang ke desa, barulah tuh dia ngasih sesuai permintaannya Mbak Ani. Akhirnya Mbak Ani kasih lah password barunya. Di situ buru-buru diganti sama Mas Yudi dengan password yang baru. Barulah di situ Mas Yudi bisa menghubungi Ika.
Ika di situ sampai geleng-geleng ngebaca chatnya Mas Yudi, kok ada ya orang kayak Mbak Ani ini. Akhirnya di situ mereka mulailah makin lama komunikasinya makin intens. Mereka kan nggak pernah ketemu. Pada akhirnya Mas Yudi ini ngajak Ika ketemu. Momennya itu pas banget sama malam minggu. Mereka ngedate lah. Dan jujur Ika ini ngelihat Mas Yudi tuh sempet grogi ya. Karena Mas Yudi tuh emang ganteng, wangi, dan badannya itu proporsional banget. Kalau pokoknya tipe-tipe cowok yang idaman lah, sesuai lah dengan apa yang diidam-idamkan sama Ika. Di momen ngedate pertama pun Mas Yudi ini sepertinya cowok yang bertanggung jawab, karena dia maunya ngejemput Ika di rumah, dan dia juga yang minta izin ke orang tuanya Ika untuk ngajak Ika keluar, biar tahu kalau Ika ini keluar sama dia, bukan sama orang lain. Terus Ika juga dijajanin makanan-makanan yang dia mau. Terus itu mereka ngobrolnya juga nyambung. Sampai jam 9 biasanya Ika kalau keluar sama teman-temannya itu kan jam 10, setengah 11 baru pulang. Tapi ini jam 9 tiba-tiba Mas Yudi bilang begini, Ika kita pulang yuk, udah jam 9. Gak enak juga sama orang tua kamu. Lagian kan kita belum nikah. Yaudah yuk aku antar pulang. Jadi sama Mas Yudi setiap kali mereka keluar jam 9 tuh udah diantar pulang si Ika ini. Makanya di keluarganya Ika, Mas Yudi tuh punya nilai tersendiri. Dianggap sebagai cowok yang baik gitu loh, yang bertanggung jawab dan bisa memberikan rasa nyaman dan aman buat Ika. Setelah kurang lebih 3 bulan mereka jalan bareng, Mas Yudi memberanikan diri buat menyatakan perasaannya ke Ika. Mas Yudi bilang kalau 3 bulan itu sudah waktu yang cukup buat Mas Yudi mengenali karakternya Ika. Dan dia suka sama Ika, soalnya Ika itu tipe perempuan yang gak minyi-minyi. Berbeda jauh dari karakternya Mbak Ani. Bukan bermaksud menyamakan ya, tapi Mas Yudi tuh katanya merasa kayak kalau sama Ika itu obrolan mereka jadi dewasa, kayak nyambung, enak gitu loh. Makanya Mas Yudi ini nggak mau kehilangan Ika. Dia nyatakanlah perasaannya itu ke Ika dan Ika terima. Soalnya Ika sendiri dalam 3 bulan itu sudah dibuat nyaman banget sama Mas Yudi. Dia juga nggak mau kehilangan Mas Yudi. Makanya lah di situ mereka pacaran. Dan mereka itu memang nggak mau buru-buru nikah. Mereka mau nabung dulu untuk biaya pernikahan mereka agar tidak memberatkan keluarga dari kedua belah pihak. Jadi mereka pengennya nikah dengan uang tabungan mereka sendiri. Dan kata Ika, percayalah Mak, selama dia pacaran sama Mas Yudi, si Ika ini sudah mendapat teroran dari seorang perempuan di Facebook. Awalnya si orang ini itu neror Ika menggunakan akun yang bodong, akun yang gak ada nama, gak ada pertemanan, pokoknya akun yang baru dibikin. Itu ngechat Ika banyak banget di Messenger. Dan bukan hanya satu akun aja ya, udah diblokir bikin akun lagi, diblokir lagi bikin akun lagi. Sampai akhirnya Ika yang awalnya gak cerita ke Mas Yudi, dia ceritalah ke Mas Yudi. Mas Yudi bilang, sini biar aku aja yang ngechat. Lah di situ Mas Yudi ngasih tahu Ika kalau entah kenapa Mas Yudi yakin banget ini perbuatannya Mbak Ani. Soalnya Mas Yudi ini dapat informasi dari teman yang ada di desa kalau Mbak Ani ini baru aja putus sama selingkuhannya yang terakhir itu. Dan dia itu berusaha menghubungi Mas Yudi, minta nomornya Mas Yudi dari temennya itu. Soalnya Mas Yudi kan udah langsung ganti nomor tuh setelah Mbak Ani ketahuan selingkuh kedua kalinya. Tapi sama temennya itu gak dikasih. Terus di Facebooknya Mas Yudi itu kan tercantum hubungan sama Ika. Mungkin dari situlah Mbak Ani ini meneror Ika menggunakan akun-akun yang itu tadi, akun bodong tadi. Dicatlah sama Mas Yudi, bilang tolong jangan ganggu calon tunangannya. Ngebaca itu jujur Ika gemeter banget. Mas Yudi kok bisa bilang kalau dia calon tunangannya? Emang Mas Yudi udah seyakin itu kah sama dia? Tapi dia nggak mau mikir itu, dia pokoknya mau hidup tenang aja, terjauhkan dari si orang-orang yang iseng ini. Terorannya itu bukan hanya sampai di situ aja. Tiba-tiba
entah kenapa lampu di rumahnya Ika itu sering banget pecah dengan sendirinya. Tiap kali diganti lampu baru gitu ya, jarak beberapa hari pecah, diganti lagi pecah. Dan yang paling parah itu di kamarnya Ika. Sebelum lampu kamarnya dia pecah, dia tuh akan mencium aroma busuk yang menyengat banget seisi kamar. Dia keluar, dia masuk lagi, aroma itu hilang. Terus terdengar tuh suara kayak orang, kayak apa, cewek cekikikan, terus kayak orang bedehem itu kayak gitu. Lah itu suaranya tuh kayak gede, berat banget. Dia coba untuk nyalain merotal Al-Quran, ya kan. Dia coba buat ngaji, dia coba buat sholat di dalam kamar, sampai akhirnya lampunya pecah. Terus diganti kan dengan lampu yang baru. Muncullah tadi tuh kayak aroma busuk lah, suara perempuan cekikikan, suara laki-laki berat yang bedehem tadi. Selalu seperti itu setiap kali lampunya pecah diganti dengan lampu yang baru. Ika takut banget, dia akhirnya ngechat lah ke Mas Yudi, dia cerita. Mas Yudi datang ke rumah itu bersama salah satu temannya yang katanya bisa memberesi hal-hal seperti ini. Pas waktu temannya Mas Yudi datang ke rumahnya Ika, temannya Mas Yudi ini bilang kalau keluarganya Ika ini dikirimi guna-guna, dimana guna-guna itu bertujuan untuk membuat mereka nggak nyaman di rumah mereka sendiri. Ya udahlah, akhirnya dibantu dibersihkan sama temennya Mas Yudi ini. Singkat cerita, rumahnya Ika ini sudah beres tuh, sudah tidak ada lagi gangguan sampai membuat lampu itu pecah. Nah di situ Ika dipesanin sama Mas Yudi agar rumah itu sering dipakai buat sholat, dipakai buat ngaji. Pokoknya dipakai yang berbau-bau dengan agama biar terjauhkan dari guna-guna seperti itu tadi. Dan hubungan mereka nggak terasa sudah terjalin bertahun-tahun lamanya. Dan selama menjalin hubungan sama Mas Yudi, Ika tuh nggak pernah ada masalah apapun. Adalah kesalahpahaman sedikit, tapi nggak perlu waktu berjam-jam, udah selesai. Jadi menurut Ika, Mas Yudi ini adalah sosok yang tepat, sosok yang bisa membimbing dia dan memberitahu dia mana yang baik dan mana yang tidak. Itu mereka sebenarnya niatnya mau nikah, tapi ternyata di tahun 2020 kan negara kita terkena COVID, ya kan. Dipending dulu lah nikahnya mereka. Terus bapaknya Ika kan jatuh sakit kena COVID itu. Jadi mau nggak mau Ika harus fokus dulu nih sama kesehatan bapaknya. Apalagi orang tuanya Mas Yudi, ibunya Mas Yudi setelah COVID tahun 2022 itu tiba-tiba kondisi kesehatannya ngedrop dan harus dilarikan ke rumah sakit. Nggak tahu kenapa BPJS-nya ini nggak bisa nge-cover. Ya akhirnya Mas Yudi minta izin ke Ika untuk pakai dulu uang tabungan mereka yang rencananya buat nikah untuk ngebayar biaya rumah sakit ibunya. Dan qadarullah, ibunya Mas Yudi ini tidak berhasil bertahan dan meninggal dunia. Jadi mereka harus ngumpulin uang lagi nih untuk biaya nikah. Kayak seolah-olah memang hubungannya sama Mas Yudi ini terjalin baik-baik saja, tapi selalu ada aja cobaannya. Nggak tahu, entah tiba-tiba orang tua sakit, entah tiba-tiba Mas Yudi atau Ika ini mengalami kecelakaan. Pokoknya uang tabungan mereka tuh akhirnya kepake gitu loh. Terus ada kebutuhan-kebutuhan mendesak yang tiba-tiba ada. Bingung lah di situ mereka. Akhirnya mereka mulai nih kayak bertengkar. Ini gimana sih? Kita jadi nikah nggak sih? Yang ngebahas soal finansial mereka. Uang yang tujuannya untuk biaya nikah itu loh. Kok selalu habis, selalu berkurang, bukan habis, berkurang, nanti udah ditutup berkurang lagi. Terus tiba-tiba nggak tahu kenapa Ika ini kalau ngelihat Mas Yudi itu kayak benci banget, benar-benar benci sebenci-bencinya. Kayak nggak mau ketemu sama Mas Yudi, ngelihat Mas Yudi itu rasanya muak banget. Terus ngerespon Mas Yudi itu udah aras-arasan. Lah Ika nyadarin kalau ada yang aneh nih sama dirinya. Dia cerita lah ke teman kerjanya. Teman kerjanya di situ ngasih saran.
kayaknya kamu perlu datang deh ke kayak pengajian gitu. Ya udahlah, pada suatu hari di tahun 2023 itu si Ika ini ikut temennya pengajian. Karena di momen-momen itulah dia itu merasa kalau ngelihat Mas Yudi tuh kayak males banget. Dan kebetulan temanya ini temanya itu adalah membahas tentang problem yang terjadi ketika seseorang mau memiliki niat untuk menikah. Dia datanglah di pengajian itu. Sampai pengajian itu selesai, ternyata temennya ini kenal sama ustazanya. Di situ Ika langsung dikenalin sama si ustazah itu. Ika ngobrol lah tentang apa yang terjadi sama dirinya. Karena selama section pengajian tuh Ika kan nggak dapet slot untuk tanya jawab nih sama Bu Ustazah. Bu Ustazah di situ mendengarkan ceritanya Ika dengan seksama. Terus Bu Ustazah itu minta diambilkan air di botol kecil gitu. Air itu dibacakan doa dan Ika disuruh minum sampai habis. Sebenarnya Ika tuh kayak merasa aneh gitu loh sama air ini. Entah kenapa air itu habis dibacain doa sama Bu Ustazah jadi wangi banget. Makanya mau minum tuh kayak ragu, soalnya kan pasti menimbulkan aftertaste yang aneh. Tapi dia tetap minum sampai habis dan nggak tahu kenapa badannya itu tiba-tiba jadi lemes. Terus semua orang yang ada di situ termasuk Bu Ustazah dan temen kerjanya si Ika itu ngelihat sendiri ada asap hitam yang keluar dari badannya Ika setelah Ika selesai minum air itu. Setelah dia ngerasain badannya lemes nih, tiba-tiba Ika itu ngelihat kayak pandangannya kabur. Terus gak berselang lama dia udah gak inget apa-apa, alias apa, dia pingsan. Habis itu dia dibangunin kan, orang pertama yang dia tanyakan adalah di mana Mas Yudi. Bu Ustazah di situ bersyukur akhirnya guna-guna yang dimasukkan ke dalam tubuhnya Ika ini berhasil beliau keluarkan. Di situ Bu Ustazah menjelaskan kalau sebenarnya Ika ini itu dikirimi guna-guna sama seseorang yang gak suka dengan hubungan dia bersama calon suaminya. Dan seseorang ini tuh memang berniat untuk menghancurkan hubungan dia bareng calon suaminya. Dan Ika diminta untuk waspada. Kalau ada waktu kosong mending dipakai buat zikir, biar barang-barang seperti itu nggak bisa masuk ke dalam tubuhnya lagi. Dan tubuhnya itu sudah dibersihkan sama Bu Ustazah sehingga dia pulang. Dan dia mulai menghubungi Mas Yudi untuk ngajak ketemu. Mas Yudi seneng banget. Ika akhirnya mau nemuin dia. Pas waktu Mas Yudi tiba di rumahnya Ika di situ langsung peluk Mas Yudi. Ika minta maaf. Ika menceritakan lah semua yang terjadi sama dia akhir-akhir ini. Ternyata itu ada hubungannya sama guna-guna. Mas Yudi udah ngangget kalau perubahan sikapnya Ika ini pasti ada sesuatu hal yang aneh yang mendasari perubahan sikapnya. Dan pasti ada hubungannya sama seseorang yang gak suka dengan hubungan mereka. Udah nih, udah adem ayem lagi, udah nggak ada apa-apa. Tiba-tiba di akhir tahun 2023, dimana mereka ini kan mau ada planning buat main ke Jogja, ya kan? Dia udah pesen tiket, dia udah pesen hotel, dia udah pesen penyewaan motor. Terus si Kain udah ngelis mereka bakal mau kemana aja. Sampai tiba-tiba orang tuanya Ika itu dibuat menjadi kembang amben setelah ada sesuatu yang ditemukan di latar depan rumahnya. Ceritanya begini, Ika itu kan kerjanya pagi, pulangnya sore. Lah itu cerita dari ibunya begini. Pas waktu Ika sama masnya, terus mbak iparnya, masnya Ika kan udah nikah kan. Mbak iparnya berangkat kerja semua. Kan di rumah itu tersisa ibu bapaknya Ika sama ponakannya Ika, anak masnya itu, anaknya Mas Heru, 2. Yang satu masih umur 4 tahun, yang satu masih bayi, belum setahun. Tersisa 4 orang ini di dalam rumah. Tiba-tiba pas waktu ibunya Ika lagi masak, bapaknya Ika lagi nidurin ponakannya Ika yang paling kecil tuh, ada yang ngetok pintu rumah mereka dari depan, ya kan. Tok 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 tok. Ibunya Ika itu sempet
teriak ke bapaknya Ika buat bukain pintu. Bapaknya Ika itu bilang nggak bisa, ini bayinya belum tidur. Akhirnya ibunya Ika lah yang ngebuka pintunya. Pas pintu dibuka, ternyata di luar tuh nggak ada orang sama sekali. Tapi di latar depan rumah mereka, yang segaris sama pintu, itu ada sesuatu yang aneh, terbungkus kain berwarna hitam, dengan tali pita berwarna merah. Ibunya Ika yang awam dengan hal-hal seperti ini, nggak tahu ini apa, dibukalah sama beliau. Ternyata di dalamnya itu ada aneka kembang yang masih seger, terus beberapa paku, jarum, terus ada juga kayak batu-batu kerikil berwarna hitam, dan ada sebuah kertas yang digulung. Pas dibuka sama ibunya Ika itu bertuliskan Arab gundul. Lah, after ibunya Ika membuka itu, ibunya Ika kan merasa aneh ya. Beliau kan teriak-teriak tuh manggil suaminya. Amal suaminya disuruh ngebuang, dibuanglah di sampah depan. Terus gak berselang lama ada tukang sampah tuh lewat, diambillah itu semua. Sampai tukang sampah tuh tanya, itu apa bu? Nggak tahu, saya tadi dapat kiriman ini apa ya? Kata tukang sampah, ini kayaknya buhul. Akhirnya tersebar kan di kampung tempat tinggalnya Ika kalau ibunya Ika atau keluarganya Ika ini dikirimin buhul sama orang. Lah nggak berselang lama, siang harinya ibunya Ika ini tiba-tiba ngerasa badannya tuh ada yang aneh, berat banget, kayak bawa kayak mikul beras itu berkilo-kilo. Ibunya Ika ngobrol lah sama suaminya, teleponin anak-anak dong, suruh pulang nih, aku nggak kuat nih. Ya maksudnya nggak kuat ngehandle dua ponakannya Ika. Akhirnya bapaknya Ika ini teleponlah ke Mas Heru. Mas Heru akhirnya telepon ke istrinya, dan Mas Heru sama istrinya akhirnya minta izin pulang agak awal. Begitu mereka udah sampai di rumah, katanya ibunya Ika ini tuh sudah di atas kasur, ditemenin sama bapaknya, sama dua ponakannya Ika, dimana mereka nangis ngelihat sang ibu. Kalau cerita dari bapaknya Ika, ibunya tadi tuh sempat ke kamar mandi, terus di kamar mandi tuh teriak-teriak, disuruh buka pintu nggak buka-buka pintunya. Akhirnya didobrak lah sama bapaknya Ika. Pas pintu kamar mandi didobrak, ternyata ibunya Ika itu sudah dalam keadaan tiduran di atas lantai dengan badan yang kejang-kejang. Dengan segenap tenaga dipindahlah ke atas kasur, dan barulah di atas kasur itu ibunya Ika kejangnya udah hilang. Tapi ibunya Ika ini jadi gak bisa ngomong, gak bisa gerakin badannya. Yang bisa gerak itu cuma bola matanya doang, ngelirik ke sana ngelirik ke sini sambil nangis. Barulah di situ bapaknya Ika telepon Mas Heru dan istrinya. Begitu tiba di rumah, istrinya Mas Heru langsung telepon ke Ika, ngabarin soal kesehatan ibunya. Akhirnya di situ semua keluarga ngumpul, sampai Mas Yudi itu ikut pulang ke rumahnya Ika. Dan Mas Yudi merasa bahwa ini gangguannya sudah terlalu parah. Dipikir itu cuma ibunya Ika aja. Nah, Mas Yudi kan di situ telepon temennya tuh baru bisa datang besoknya. Dipikir kan cuma ibunya doang nih, ternyata bapaknya juga. Jadi di mana bapaknya itu malam itu posisinya sholat isya berjamaah di masjid dekat rumahnya Ika. Nah, pas perjalanan pulang, beliau tuh melihat ada kayak bungkusan kain hitam seperti yang dilihat sama ibunya Ika. Ya beliau buka dong, ya kan. Tapi beliau tuh udah baca bismillah pas buka. Tapi nyatanya setelah beliau buka itu, beliau buangkan ke sampah. Wah, ini mirip nih kayak yang ditemuin istriku. Beliau jalan nih pulang ke rumah, tapi beliau ngerasa badannya tuh kayak berat banget. Begitu tiba di latar depan rumah, beliau tuh ngerasa kayak tubuhnya kejang. Beliau nggak bisa mengendalikan tubuhnya. Terus beliau teriak-teriak lah. Lah bedanya kalau bapaknya Ika ini masih bisa ngomong, ibunya Ika udah nggak bisa ngomong sama sekali. Keluarga panik. Mas Yudi tuh sampai datang lagi ke rumahnya Ika. Mas Yudi juga ikutan panik melihat kondisi ibu bapaknya Ika. Ika di situ nangis, ditenangin sama Mas Yudi, di pelukannya Mas Yudi. Sampai Mas Yudi ini mohon-mohon ke temennya. Akhirnya temennya minta jemput. Ya udahlah, dijemput nih sama Mas Yudi. Entah kenapa di perjalanan Mas Yudi ngejemput temennya itu, tiba-tiba Mas Yudi itu jadi teringat sama sosok Mbak Ani lagi. Seolah-olah pikirannya tuh dipenuhi sama sosok Mbak Ani. Sampai dia tuh bingung, ya Allah ini apa sih maksudnya? Kenapa kok dia
jadi kebayang-bayang Mbak Ani. Akhirnya di situ dia berusaha fokus sampai ada beberapa poin di mana Mas Yudi ini hilang kendali. Dia hampir aja menabrak kendaraan yang ada di depannya, dan itu terjadi nggak hanya sekali dua kali, tapi berkali-kali. Dia berusaha untuk menenangkan dirinya. Dia berhenti sejenak di pinggiran kayak musola gitu, tapi kayaknya udah jarang dipakai karena terlihat kotor sekali. Dia minum air putih yang dia bawa. Barulah setelah itu dia baca doa, dia langsung lanjut perjalanannya untuk ngejemput temennya. Singkat cerita udah tiba nih di rumah temennya, dan dia langsung ngajak temennya untuk balik lagi ke rumahnya Ika. Di perjalanan si Mas Yudi ini cerita ke temennya tentang apa yang dia alami saat perjalanan ngejemput temennya itu. Dimana temennya Mas Yudi bilang kalau sepertinya semua gangguan demi gangguan yang dialami Mas Yudi, Ika dan keluarganya Ika itu ada hubungannya dengan mantan kekasihnya Mas Yudi, yaitu Mbak Ani. Ya entah atas dasar apa, tapi yang jelas ada sebuah ketidakterimaan yang diterima sama Mbak Ani sampai dia melakukan semua ini terhadap Mas Yudi maupun Ika. Dari situ Mas Yudi jadi merasa bahwa kejadian ini sedikit banyaknya relate kalau memang ada hubungannya sama Mbak Ani. Setibanya di rumahnya Ika, temannya Mas Yudi ini langsung ngobatin ibu bapaknya Ika, dan temannya Mas Yudi bilang bahwa ini itu sudah masuk ke buhul. Jadi awalnya mereka dikirim guna-guna, lalu sekarang berubah menjadi buhul, dan temannya Mas Yudi itu takut kalau suatu hari nanti semuanya berubah ke santet. Tapi di situ temennya berusaha untuk magerin rumahnya Ika, magerin semua keluarganya Ika termasuk Mas Yudi, agar tidak bisa disentuh dengan hal-hal yang berbau ini supranatural seperti ini. Singkat ceritanya lagi, memang nggak ada yang aneh dengan Mas Yudi, Ika maupun keluarganya Ika. Semuanya nampak normal sampai mulailah tabungan mereka udah cukup nih buat nikah. Keluarga ketemu keluarga untuk membahas pernikahannya Mas Yudi dan Ika. Akhirnya ditentukanlah di tanggal 12 Desember tahun 2025. Ika maupun Mas Yudi udah benar-benar gak sabar buat menantikan hari bahagia mereka. Sedikit demi sedikit mereka sudah mulai mengumpulkan barang-barang untuk seserahan. Mereka sudah pesan vendor, perhias pengantin jauh-jauh hari. Dan setelah mendekati hari H, mereka merasa bahwa semuanya udah siap, dan akhirnya tibalah di hari H pernikahannya Mas Yudi dan Ika. Semua acara itu sebenarnya berlangsung dengan hikmat, mulai dari awal penyambutan dari pihak keluarga laki-laki itu juga berjalan dengan lancar. Perjalanan keluarganya Mas Yudi dari desa itu juga lancar, nggak ada apa-apa. Sampai Pak Penghulu datang dan ijab kabul pun dimulai. Ika di situ deg-degan banget saat dia duduk di sebelah suaminya ini. Tapi alhamdulillah Mas Yudi itu berhasil mengucapkan ijab kabul dengan lancar tanpa hambatan apapun, sehingga mereka sudah sah menjadi suami istri. Kalian tahu apa yang terjadi setelahnya? Tiba-tiba selesai mereka dinyatakan sah menjadi sepasang suami istri, Mas Yudi itu tiba-tiba mengalami kejang-kejang. Ini badannya tuh bergetar dari atas, dari ujung rambut sampai ujung kuku kaki. Dan Mas Yudi itu kejang-kejang, itu matanya itu sampai ngelihat ke arah atas. Terus badannya tuh berubah menjadi dingin, sedingin-dinginnya. Ika panik banget dong ngelihat kondisinya Mas Yudi yang seperti itu. Semua orang pada berkumpul khawatir dengan kondisinya Mas Yudi. Akhirnya Mas Yudi dibawa masuklah ke dalam kamar. Karena di situ badannya Mas Yudi masih terus kejang-kejang, dilarikanlah ke rumah sakit. Lah, pas waktu mau masuk mobil untuk dibawa ke rumah sakit, tiba-tiba keluar busa dari mulutnya Mas Yudi. Mas Yudi kejang-kejangnya makin parah, busanya tuh makin lama makin keluar. Dan kali ini bukan hanya busa aja, tapi juga ada jus merah yang keluar jadi satu sama busa yang tahu-tahu muncul di mulutnya
Mas Yudi. Setibanya di rumah sakit, tubuhnya Mas Yudi itu masih kejang-kejang. Akhirnya masuk ke IGD, diperiksa sama dokter, tapi qadarullah, takdir Allah berkata lain. Beberapa menit kemudian, dokter tidak berhasil menyelamatkan nyawanya Mas Yudi, dan Mas Yudi dinyatakan meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ika yang mendengar itu shock banget, dia nangis sejadi-jadinya. Dia nggak terima. Akhirnya di situ masnya Ika, Mas Heru, itu langsung menghubungi temannya Mas Yudi. Temannya Mas Yudi yang dikabarin itu juga nggak kalah kaget. Dia langsung datang ke rumah sakit, karena memang dia tuh niatnya kondangannya di hari Sabtunya. Kan resepsinya di hari Sabtu tuh, akad nikahnya di hari Jumat. Rencananya mau datang di hari Sabtu, nggak taunya di hari Jumat ini dia malah dapat kabar Mas Yudi meninggal dunia. Langsunglah pergi ke rumah sakit, dan temannya ini minta izin untuk melihat jenazahnya Mas Yudi terakhir kalinya. Di situ temannya Mas Yudi langsung bilang begini, ini santet, Yudi dikirim santet. Siapa yang ngirimin Yudi santet? Wah, dari situ Ika, keluarganya Mas Yudi langsung lemes gitu loh. Mereka langsung berpikir siapa yang tega melakukan hal ini sama Mas Yudi. Sampai temannya Mas Yudi ini minta izin untuk memegang badannya Mas Yudi sebentar saja. Dipeganglah badannya itu, dan temannya ini bisa melihat kalau semua yang melakukan, mulai dari guna-guna, buhul yang dialami Ika maupun keluarganya Ika, sampai santet ini yang dialami sama Mas Yudi dan membuat Mas Yudi meninggal dunia, adalah Mbak Ani. Tapi di sini temennya nggak mau asal nuduh dulu, dimana dia butuh orang yang bisa untuk memastikan ini benar nggak perbuatannya Mbak Ani. Lah, adalah salah satu sepupunya Mas Yudi yang nggak bisa ikut hadir di hari Jumat, soalnya ada urusan mendadak, bisanya hadir di hari Sabtu. Dia kan masih ada di desa tuh. Dihubungin sama keluarganya Mas Yudi. Awalnya dia nggak dikasih tahu dulu kalau Mas Yudi meninggal dunia. Dia diminta untuk datang ke rumahnya Mbak Ani, untuk tanya Mbak Ani ada nggak di rumah. Ternyata pas keluarganya Mas Yudi pergi ke rumahnya Mbak Ani, ternyata Mbak Ani ini udah nggak ada di rumah, kurang lebih 2,5 minggu lamanya. Dan keluarga nggak tahu Mbak Ani perginya kemana. Dari situ sepupunya Mas Yudi langsung menghubungi keluarga yang ada di kota bahwa Mbak Ani udah nggak ada di rumahnya, sudah 2,5 minggu, dan orang tuanya nggak tahu dia pergi kemana. Barulah sepupunya ini dikasih tahu kalau Mas Yudi meninggal dunia, dan semuanya ada hubungannya sama Mbak Ani. Sepupunya ini nggak kalah kaget sampai nangis-nangis di telepon, dan Ika yang shock nih dengan meninggalnya sang suami, merasa masih nggak percaya kenapa orang itu setega ini sama dia dan suaminya, menghancurkan hubungan mereka dengan cara seperti ini. Kenapa gitu loh? Padahal Ika menjalin hubungan sama Mas Yudi juga tidak menyalahi aturan, dimana Mas Yudi sendiri ya posisinya udah putus hubungan kan sama perempuan itu. Ika nggak merebut Mas Yudi dari perempuan itu, tapi kenapa perempuan itu setega ini sama dia dan almarhum suaminya? Ditunggu-tunggu nih sama keluarganya Mas Yudi. Mbak Ani nggak pernah muncul, bahkan sampai detik ini Mbak Ani nggak tahu ada di mana posisinya, kayak seolah-olah menghilang aja di telan bumi. Jadi setelah dimandikan, dikafani, Mas Yudi akhirnya dimakamkan di pemakaman umum deket rumahnya Ika. Jadi nggak dibawa pulang ke desa, dimakamin di pemakaman dekat rumahnya Ika, biar Ika itu bisa selalu hadir ya di makam suaminya untuk mendoakan suaminya secara langsung. Sedih banget ya. Momen bahagia pernikahan mereka berubah menjadi momen duka cita, di mana Ika harus kehilangan suaminya setelah suaminya berhasil mengucapkan ijab qabul dan berhasil juga menjadikan Ika sebagai istrinya, istri terakhir, pasangan terakhir di kehidupannya Mas Yudi sebelum maut memisahkan mereka dengan cara yang tidak wajar seperti ini.
Ika benar-benar kehilangan suaminya, tapi Ika juga tidak tahu harus berbuat apa. Ika masih menunggu etikat baiknya Mbak Ani untuk minta maaf, tapi Ika juga nggak tahu harus cari Mbak Ani kemana, karena sampai detik ini nggak ada yang tahu di mana keberadaannya Mbak Ani. Entah keluarganya Mbak Ani ini sebenarnya tahu atau berusaha nutup-nutupin, Ika juga nggak paham. Ika udah mencoba untuk datang ke rumahnya Mbak Ani, tapi keluarganya di situ malah bilang nggak tahu di mana keberadaannya Mbak Ani. Bahkan keluarga aja nggak bisa menghubungi Mbak Ani. Keluarga nggak tahu di mana Mbak Ani. Akhirnya berita meninggalnya Mas Yudi ini kan tersebar di desa tempat tinggalnya Mas Yudi dan membuat orang tuanya Mbak Ani ini akhirnya dikucilkan sama masyarakat sekitar dan menganggap bahwa anaknya itu dukun, suka bersekutu dengan ilmu hitam. Kasihan banget ya, entah orang tuanya tahu nggak sih tentang perbuatan anaknya. Kalau memang orang tuanya nggak tahu nih, benar-benar nggak tahu ya tentang perbuatannya Mbak Ani, kasihan banget ya kalau sampai harus merasakan imbas dari perbuatan anaknya sendiri. Aduh, Ika, aku nggak tahu mau ngomong apa ya Ika. Kehilangan suami itu berat banget. Pasti ini juga nggak mudah buat kamu lewatin. Tapi aku berdoa agar kamu sehat terus ya. Kamu harus tetap melanjutkan hidupmu. Aku nggak bisa bilang kamu harus ikhlas, kamu harus kuat, karena kalau ikhlas itu memang sulit, tapi kamu harus tetap kuat ya. Kamu harus tetap kuat untuk dirimu sendiri. Percayalah suatu hari nanti Tuhan akan membalas rasa sakit hatimu. Tapi jangan juga hal ini membuat kamu menjadi orang yang jahat. Biar karma Tuhan aja yang membalas semuanya. Dan doakan selalu suamimu agar doamu ini membantu meringankan azab kubur suamimu. Dan kamu juga harus berdoa untuk dirimu sendiri. Kamu harus tetap semangat. Dan semoga semesta tidak lagi memberikan kamu cobaan seberat ini, biar kamu bisa cepat sembuh dari apa yang kamu alami sekarang. Semoga kamu selalu dikelilingi orang-orang baik. Semoga kehidupanmu selalu berwarna. Semoga apa yang kamu makan itu bisa kamu telan dengan baik. Pokoknya semoga hari-harimu selalu dalam lindungan Allah, sekalipun aku tahu hal yang kamu lewatin ini tidak mudah. Percayalah bahwa karma Tuhan itu pasti ada, dan kamu pokoknya tetap semangat aja lah. Aku nggak tahu mau ngomong apa lagi kalau ngebahas cerita kamu ini. Jujur kalau aku ada di posisi kamu juga belum tentu sekuat kamu. Makanya kamu harus tetap kuat, kamu harus tetap sehat, kamu harus tetap semangat. Karena aku berharap nantinya yang bisa menemukan Mbak Ani ini harus kamu. Harus kamu. Tapi itu tadi, jangan sampai hal ini merubah kamu menjadi orang jahat. Biarkanlah karma Tuhan yang membalas semuanya. Salam untuk keluarga ya, Ika. Sehat-sehat selalu. Dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah, terhindarkan dari hal-hal seperti ini. Silakan kalian saja yang berpendapat di kolom komentar, menurut kalian bagaimana ceritanya Ika. Saran apa yang bisa kalian berikan untuk Ika. Dan silakan kalau kalian mau mendoakan Ika, tulis aja semuanya di kolom komentar. Pokoknya buat Ika terima kasih banyak ya Ika. Terima kasih banyak. Aku nggak tahu mau ngomong apa. Perlu jauh dari aku buat kamu yang ada di sana. Oke, itu tadi ceritanya Ika. Buat kalian yang belum support, ayo klik tombol subscribe yang ada di bawah. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi biar kalian gak ketinggalan informasi saat aku upload video baru. Tulis pendapat kalian dan sapa aku di kolom komentar, karena sapaan dan doa-doa dari kalian adalah semangat buat aku untuk selalu upload video menemani hari-hari kalian. Jangan lupa like dan share sebanyak-banyaknya biar yang lain juga ikutan nonton. Aku Desi pamit undur diri dulu. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.